Bisa Pak Yai. Bisa, Baik. bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para peserta auditor halal, yang calon auditor halal yang dirahmati oleh Allah, Halal Institute, wabil khusus Bapak Mas Aldo yang selalu ceria ini, menebarkan keceriaan dan kebahagiaan. Karena orang tersenyum, membuat orang lain tersenyum itu sodakoh. Berarti Pak Aldo ini banyak sodakohnya ini. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, para calon auditor halal yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini seperti biasa, saya akan menjelaskan persoalan fatwa halal haram dan fatwa MUI ya. Karena waktu yang sangat pendek, sementara materinya sebenarnya sangat sangat padat ya, maka saya biar lebih maksimal mungkin kita dialog interaktif biasa seperti itu yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, ketika saya akan menjelaskan sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, tapi dalam perjalanan mungkin ada hal yang Bapak Ibu perlu tanyakan atau perlu koreksi, silakan langsung raise hand atau silakan chat, nanti mungkin Pak Aldo yang akan membacakan. Jadi tidak perlu nunggu di akhir sesi gitu ya. Kita langsung interaktif aja. Saya kira itu lebih produktif dan efektif. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai dari pengenalan tentang MUI. Ini saya kira sangat penting karena banyak di antara masyarakat kita yang belum kenal dengan baik dan benar MUI itu apa dan siapa. MUI itu merupakan lembaga non-government, jadi bukan lembaga pemerintah. Artinya MUI itu sama dengan lembaga kemasyarakatan keagamaan lain seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Seperti dan sebagainya. Jadi dia itu bersifatnya bukan top down tapi bottom up dari masyarakat. Karena itu MUI independen. MUI memiliki kebebasan ya, kemerdekaan untuk melakukan pendapatnya. Tidak di bawah tekanan ataupun di bawah pesanan, pressure dan lain sebagainya. Kami memiliki kemerdekaan dengan prinsip untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan syariat Islam yang kita yakini. Itu yang perlu disampaikan. Ya, itu yang pertama. Dalam MUI itu sendiri ada 14 sekarang ya, komisi dan lembaga. Masing-masing 14, ada 28. Yang di antara dua lembaga itu ada dua institusi yang next ya, ada dua institusi yang maksudnya melahirkan produk yang disebut dengan fatwa ya, yaitu ada disebut dengan satu komisi fatwa, yang kedua Dewan Syariah Nasional. Next Pak Aldo ya. Ah, dua institusi ini yaitu Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional punya tugas untuk mengeluarkan fatwa. Bedanya ya, ini persamaannya sama-sama punya kewajiban mengeluarkan fatwa. Bedanya kalau Dewan Syariah Nasional itu hanya mengeluarkan fatwa di bidang keuangan dan ekonomi syariah. Nah, dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah, maka itu wilayahnya Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwanya. Sementara di luar itu, selain itu, dalam persoalan semua persoalan keagamaan, kebangsaan, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan semuanya selain ekonomi dan keuangan syariah, itu kewajiban dari Komisi Fatwa untuk mengeluarkan fatwanya. Fatwa itu artinya apa namanya eh, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh mustafti. Mustafti itu adalah orang atau lembaga institusi yang menyampaikan pertanyaan, meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia. Itu jadi perbedaan. Perbedaan yang kedua, mustafti atau yang meminta fatwa kepada MUI itu, kalau di Komisi Fatwa itu bebas. Artinya semua warga negara Indonesia, baik personal ataupun mengatasnamakan kelompok, golongan, lembaga atau apapun,
memiliki legal standing, memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan fatwa kepada MUI, khususnya kepada Komisi Fatwa. Sementara Dewan Syariah Nasional, tidak semua warga negara Indonesia memiliki legal standing untuk melakukan permintaan fatwa. Siapa saja tertentu, satu hanya untuk DPS. DPS itu Dewan Pengawas Syariah, adalah orang-orang yang kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di perusahaan atau perbankan, lembaga keuangan atau non keuangan, ya, perbankan atau non perbankan yang menjalankan syariah, ya, prinsip syariah. Di situ ditempatkanlah DPS, Dewan Pengawas Syariah. Orang-orang baik itu yang ditunjuk oleh Dewan Syariah atau yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan, tapi melalui serangkaian tes, ya, terutama pemahaman fikul muamalah, fikul maliyahnya itu, ya. Itu setelah dianggap lulus, kompeten, ya, baik pengetahuan atau integritasnya, maka dikeluarkan sertifikat sebagai seorang DPS. Ketika dia menjadi DPS, sah memiliki sertifikat DPS, dia ditempatkan perwakilan Dewan Syariah Nasional di perusahaan atau usaha yang menjalankan syariah sebagai prinsip usahanya. Apa tugasnya? Dia posisinya sebagai komisaris, ya, setara dengan komisaris, memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan lain sebagainya, ya. Bila ada produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, dia punya hak dan kewenangan untuk melakukan koreksi dan sebagainya. Itu DPS. Dia kalau ada persoalan di perusahaannya atau di mana tempat dia ditempatkan, maka dan tidak ada fatwanya, belum ada fatwanya, maka dia berhak melakukan pengajuan permintaan fatwa kepada DSN. Nah, itu. Jadi bedanya di situ. Tidak hanya DPS, tapi juga biasanya Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, itu yang menjadi mustafti dari Dewan Syariah Nasional. Sementara Komisi Fatwa itu siapa saja, perseorangan boleh. Jadi mau atas nama lembaga, kelompok, atau organisasi, semuanya punya hak untuk mengajukan permintaan fatwa. Ya, itu. Terus yang kedua, yang perbedaan yang paling mendasar, keputusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa itu sifatnya tidak mengikat, kecuali kepada mustafti, orang yang meminta fatwa itu, ya. Dan orang yang mempercayai atas kebenaran fatwa itu. Sementara fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional itu sifatnya mengikat, ya. Misalnya ada Baitul Mal, ya, atau BMT di Solo misalnya, DPS-nya mengajukan fatwa kepada DSN. Karena ada problem di Solo, ada problem apa, belum ada fatwanya, mengajukan fatwa kepada DSN, kemudian dikeluarkan fatwa oleh DSN, maka fatwa itu berlaku untuk seluruh BMT se-Indonesia. Meskipun yang mengajukan Solo, tapi berlaku untuk BMT seluruh Indonesia. Nah, itu bedanya. Tapi kalau Komisi Fatwa tidak demikian, dia hanya berlaku bagi orang yang percaya terhadap fatwa itu. Atau dia otomatis berlaku bagi orang yang dalam kategori agama disebut dengan orang awam. Orang awam itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri. Maka fatwa itu berlaku terhadap orang yang masuk kategori itu. Tidak memiliki kapasitas kemampuan agama untuk melakukan ijtihad, dia dikategorikan orang awam, maka fatwa berlaku bagi orang yang demikian kualifikasinya. Tapi bagi orang yang terpelajar, well educated, punya kemampuan agama untuk melakukan ijtihad, dia diberi kebebasan untuk menentukan percaya atau tidak, ya, terhadap fatwa itu. Baik, next. Lanjut. Nah, Bapak Ibu calon auditor yang saya hormati, kita masuk pada materi tentang syariat Islam, ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja Bapak Ibu, ya. Raise hand atau chat bisa langsung. Syariat Islam itu apa? Syariat Islam itu ma syara'allahu li ibadihil muslimin minal awamir wan nawahi wal halal wal haram li iqamatil hayatil adilah wa tasrifi masalihin nas. Yang disebut dengan syariat Islam
itu adalah semua ketentuan yang Allah berikan kepada umatnya, umat Islam ya, hambanya. Apa ketentuannya? Ada 4 ketentuan yang Allah berikan, yang Allah tentukan, yang Allah berikan melalui Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW kepada hambanya, yaitu pertama berupa awamir wan nawahi. Awamir berupa perintah. Jadi isinya agama Islam itu, isinya ada 4 itu. Satu berupa perintah, dua berupa larangan, ketiga berupa ketentuan halal dan ketentuan haram. Itu isinya Islam, ya. Isinya Islam, syariat Islam itu hanya 4 itu. Perintah, larangan, halal, dan haram. Semuanya itu datang dari Allah, bukan atas inisiasi atau ijtihad dari para ulama, ya. Ulama hanya bertugas untuk menjelaskan, menyampaikan, dan menjelaskan apa yang telah Allah tentukan melalui Rasulnya itu. Berupa ketentuan. Jadi kenapa Allah perintahkan untuk berbuat baik, kenapa Allah perintahkan untuk beribadah, ya, kenapa Allah larang untuk melakukan kejelekan, kejahatan, keburukan, ya, dan Allah melarang segala sesuatu. Kenapa Allah menentukan ini halal, kenapa Allah menentukan ini haram? Pada dasarnya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus punya keyakinan, harus punya belief, kepercayaan bahwa Allah menentukan ini boleh, halal dan haram. Allah memerintahkan untuk melakukan ini dan Allah melarang untuk melakukan hak perbuatan ini, semuanya karena atas dasar rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Jadi semua itu dilakukan oleh Allah untuk sebagai guide of our life, ya, sebagai petunjuk bagi kita agar kita hidupnya bahagia, ya, agar hidupnya kita itu tenang, damai, sentosa, bahagia, sakinah, mawaddah. Maka Allah berikan ketentuan 4 itu. Kalau kita tidak mau mengikuti yang 4 itu, konsekuensinya berarti kita memang tidak menghendaki hidup kita itu nyaman, hidup kita itu tenang, hidup kita bahagia. Nah, itu. Jadi maksud dari syariat yang disebut dengan maqasid syariah itu agar hidup manusia itu selamat dunia akhirat, karena manusia itu penduduk surga, nanti akan kembali kepada surga, maka agar dia bisa kembali kepada rumahnya di surga, dia harus mengikuti ini. Ini petunjuk jalannya, ya. Perintah, larangan, halal, haram. Ikuti itu, maka kita akan kembali lagi ke rumah kita di surga. Tapi kalau kita melanggar, berarti kita memang tidak ikut petunjuk itu. Ya sudah, itu pilihan hidup. Memang tidak ingin kembali ke rumah asal kita di surga, ya. Nah, jadi itu semuanya disebut dengan maqasidus syariah. Oke, next ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya keyakinan syariat itu Allah berikan melalui Rasulnya untuk kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bagi manusia itu sendiri, ya. Bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Kenapa kita suruh sholat, kenapa kita suruh ibadah, haji, puasa, zakat, dan seterusnya, semata-mata manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Oke ya, kenapa kita dilarang berbuat kejelekan, korupsi, dan lain sebagainya, semata-mata juga agar kita terhindar dari kerusakan, bukan untuk Allah. Nah, itu semua disebut dengan maqasidus syariah. Ada 5 paling tidak. Ini rumusan awal yang dirumuskan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqatnya, berdasarkan penjelasan dari Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfanya. Kemudian disistematisir oleh Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqatnya, itu menjadi 5 ini. Jadi syariat Islam itu datang untuk menjaga 5 hak kita itu. Human right, ya. Kalau dalam bahasa PBB-nya itu Human Right, Declaration of Human Right, itu ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, hifdzul mal. Apa maksudnya? Kenapa Allah menurunkan syariat pernikahan? Karena untuk menjaga keturunan. Kalau tidak ada syariat pernikahan, apa bedanya dengan binatang, ya? Tidak jelas keturunannya. Kenapa Allah menurunkan syariat tentang makanan halal dan haram? Ya, itu untuk menjaga akal kita, karena akal ini menjadi petunjuk utama, ya, sense kita, menjadi guidance kita, tool of guidance kita, alat
petunjuk kita untuk membaca agama dan mengikuti petunjuk dari agama itu melalui akal kita. Kalau akal kita itu dirusak dengan makanan yang halal dan haram, otomatis kita tidak memiliki alat untuk membaca syariat. Karena membaca syariat Islam itu menggunakan akal, ya, pikiran dan nurani kita. Kalau akalnya dirusak, kita udah nggak punya alat untuk membaca syariat. Kalau kita tidak punya alat untuk membaca itu, ya akhirnya kita tidak bisa melakukan agama dengan baik dan benar. Resikonya apa? Kita akan jauh dari kebahagiaan, kita akan jauh dari keselamatan, ya. Kita tidak akan tenang, tidak akan damai. Kenapa? Karena kita berarti jauh dari rahmatnya Allah. Nah itu Bapak Ibu ya, itu maqasid itu syariah. Lanjut. Baik, dalam hukum Islam itu ada dua, ada taklifi, ada wada'i. Taklifi atau disebut dengan divining law atau primary rules, dan wada'i declaratory rule atau secondary rules. Kedua hukum ini, kalau taklifi itu artinya hukum yang dibebankan kepada orang yang sudah sampai kepada fase mukallaf, ya. Ketika manusia itu sampai pada fase mukallaf, maka pada saat itu dia menjadi disebut dengan mendapatkan beban hukum taklif, ya, yang ada 5 itu. Nah, sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu ini memperhatikan apa enggak ini ya. Coba Bapak Ibu bantu saya untuk menjelaskan siapa yang disebut dengan mukallaf itu. Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Silakan Bapak Ibu, saya catat nilai keaktifan. Eh, Silakan. Izin jawab, Ustadz. Go, silakan. Pak Uh, siapa? Semoga nggak salah ya, Ustadz ya. Oh, Orang enggak yang apa. pertama masuk Islam, Ustadz. Oke, bagus. Terus? Sudah? Sementara itu dulu, Ustadz. Baik, luar biasa. Dari Pak siapa? Pak Budi ya? Jadi Pak, Oke, baik. Ada yang lain yang menyempurnakan? Izin Pak Kiai. Ya, silakan. Dari siapa? Syahrul Pak. Oke, silakan. Gimana Pak Sahrul? Orang yang sudah balik Pak. Orang sudah balik. Bagus, luar Dan biasa. berakal. Dan berakal. Wah. Jadi mukallaf adalah balik dan berakal. Oke. Ada yang Ustaz, lain? Ya, silakan. orang yang sudah dibebani hukum kepadanya. Ya, orang yang sudah dibebani hukum kepadanya. Ya, mukallaf. Siapa itu? Ya, itu tadi yang orang yang sudah balik dan berakal. Orang Oke, Islam. baik. Ada lain yang menyempurnakan? Terakhir? Izin menambahkan Go Pak Kiai, silakan. Dari Ibu orang siapa yang ini? dari Bunisbah, Bu Nisbah silakan. orang yang telah menerima atau mendengar ajaran tentang Islam. Oke, baik. Orang yang menerima dan ajaran Islam. Baik. Baik, ada lagi yang dari ibu-ibu mungkin? Izin Pak Kiai, Silakan. Dari orang ada 3 syaratnya, yaitu Islam, baligh, yaitu telah sampai umurnya, dewasa dan juga berakal. Ini dari ibu Tiga siapa? saya Asyafa. Malaysia. Iya saya. Oh, Masya Saya Betul, Malaysia. Allah, luar biasa. Iya, Ya, ya. Ini dari Malaysia ini. iya saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Baik. Alhamdulillah ini ya, betul, luar biasa. Dahsyat ini ya. Disebut dengan mukallaf seperti tadi disampaikan disimpulkan oleh Bu Nur As-Safa ya. Nur As-Safa dari Malaysia dan juga dari teman-teman yang lain. Ada 3 syarat orang disebut mukallaf ya. Pertama, dia harus Muslim, harus beragama Islam. Yang kedua harus balik. Balik itu artinya secara biologis. Dia sudah masuk fase puber gitu ya. Yang ketiga berakal. Akal itu artinya dia normal. Normal akalnya tidak idiot, tidak majnun atau tidak crazy, apa gila gitu ya. Tapi dalam kondisi normal akalnya. 3 syarat ini kalau ada pada seseorang, maka dia langsung disebut dengan mukallaf. Ya.
Tapi satu saja di antara tiga ini tidak ada, maka orang itu tidak bisa disebut mukallaf. Misalnya, ada orang Islam, akalnya normal, tapi belum balik, maka dia tidak disebut mukallaf. Gitu ya. Ada orang yang normal, akalnya normal, balik, tapi tidak muslim, ya tidak disebut mukallaf. Gitu ya. Jadi tiga syarat ini harus ada semuanya. Tidak boleh ada salah satu saja yang tidak ada, maka dia tidak disebut mukallaf. Oke, apa konsekuensinya disebut mukallaf? Maka dia disebut mukallaf. Konsekuensinya akan melekat 5 hukum kepadanya sekaligus. Next, ya Pak Aldo. Next, akan melekat 5 hukum sekaligus kepadanya. Pertama apa? Hukum wajib, obligatory, hukum mandub, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu masuk haddut taklif, memenuhi 3 syarat itu, dia muslim, akalnya normal, berfungsi normal, dan dia balik, sudah puber, laki-laki dengan mimpi gitu ya, ditandai kalau perempuan dengan perubahan dan menstruasi. Maka saat itu juga melekat kepadanya 5 hukum ini. Maksudnya apa? Bapak Ibu, pada saat dia mukallaf, maka apapun yang dia kerjakan, mulai dari dia mau tidur sampai bangun tidur, maka semuanya melekat 5 hukum ini. Dia makannya itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ya, dia mandinya pun bisa mandi wajib, mandi sunnah. Jadi tidak ada yang tanpa hukum yang dilakukan oleh mukallaf itu. Apapun, dia berbicara, dia mendengar, dia melihat, dia makan, dia tidur, whatever, ya, apapun yang dia lakukan, semuanya mengandung hukum itu, ya. Bahkan bisa tidurnya pun juga tidur haram, ada tidur haram juga. Mukallaf nggak sembarangan tidur ya. Kalau sudah mukallaf maka dia harus hati-hati, ya. Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat akan di list ya semua apa yang kita, seperti CCTV ya. Semua perbuatan kita itu ditimbang antara amal yang kita lakukan, apakah tangan ini lebih banyak digunakan untuk yang berbuat baik atau berbuat buruk, ya. Perut ini diisi dengan makanan yang halal atau yang haram. Kaki ini digunakan untuk melangkah kepada kebaikan atau kepada keburukan. Nah, gitu ya. Mulut ini digunakan untuk berbicara kebaikan atau keburukan. Semua ditimbang ya secara adil oleh Allah. Dan kita tidak bisa membantah apapun karena ini datanya sangat valid gitu ya. CCTV aja valid, apalagi datanya yang dimiliki oleh Raqib Atid ini ya, lebih valid lagi. Nah, disitulah maksudnya ketika kita sudah mukallaf maka kita harus hati-hati. Kita berbicara hati-hati, kita berpikir hati-hati, kita makan hati-hati, bertindak hati-hati. Kenapa? Karena semuanya itu ada hukum, konsekuensi hukumnya. Ya, ada konsekuensi hukumnya. Itu namanya haddut taklif. Tidak bisa, jadi kita sudah tidak bisa sembarangan lagi. Ya, semuanya wala taziru waziratun wizra ukhra. Semua kita tanggung perbuatan amal kita selama di dunia ini. Ketika dihitungnya sejak kapan? Sejak mukallaf. Kalau anak-anak masih belum, ya. Tapi begitu mukallaf, nah itu argonya sudah jalan, ya. Ibarat naik taksi, pintu mobil sudah dibuka itu, argonya jalan itu, ya. Oke. Baik, itu haddut taklif. Jadi hukum taklifi seperti itu. Hukum yang membebani mukallaf. Ya. Jadi ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Oke, lanjut. Yang kedua, hukum wada'i. Hukum wada'i ini bisa disebut conditional law, ya, atau disebut dengan hukum yang menyebabkan terjadinya sebuah hukum. Nah, ini juga ada 5. Ada sebab, ada syarat, ada penghalang, hukum asal, keringanan, al-azimah dan rukhsah, ada sah dan batal. Nah, ini ya. Ini disebut dengan hukum wad'i. Sebab, nah ini juga mau nanya, biasa saya nanya ini. Apa yang dimaksud dengan hukum wad'i? Sebab itu, ibaratnya begini, Bapak Ibu, saya mau nanya nih.
Apa yang menjadi sebab orang wajib sholat? Nah, kalau Ibu bisa jawab, berarti tahu makna dari sebab di sini. Ada yang bisa bantu saya lagi jawab? Monggo. Apa yang menjadi sebab orang wajib sholat? Ayo, silakan. Izin Pak Kiai, izin Ya, menjawab Pak Kiai. silakan. Pak Jadi siapa? Gufron Pak Kiai. Monggo, Pak Gufron. Jadi yang menyebabkan seorang itu wajib melakukan sholat adalah karena sebabnya dia seorang mukallaf Pak Kiai. Jadi Seorang karena dia berakal, dewasa, jadi mereka wajib menjalankan syariat-syariat Islam Pak Kiai. baik, baik, bagus. Ada yang lain? Karena dia mukallaf maka wajib sholat. Ya, pertanyaan Izin Pak saya Kiai. apa yang menjadi sebab? Ya, silakan Pak. Siapa ini? Sarul Pak. Pak Sarul, monggo Pak Sarul. Kan ada perintah Pak dalam Al-Quran. Karena ada perintah dalam Al-Quran maka wajib sholat. Oke. Emang Al-Quran perintahnya sholat aja? Kan banyak perintahnya. Itu ya. Baik, yang lain. Silakan. Ada yang lain? Bisa Izin bantu? Pak Kiai, Ya, salah monggo. satu dari rukun Islam. Pak Kiai. Salah satu rukun Islam. Oke, baik. Yang lain? Izin Pak Kiai, Ya. Ya. sudah ada sudah jatuh waktu sholat. Dari Sudah Pak masuk siapa waktu ini? sholat. Henry. Dari Pak Hendri. Ya, luar biasa. Pak Hendri. Ya, karena waktu sholat gitu ya? Ya, sudah masuk waktu sholat. Wajib Sudah sholat. masuk waktu sholat. Ya, ya. Ini jawabannya Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apa yang menjadi sebab kita wajib sholat? Ya, sebabnya karena sudah masuk waktu sholat. Kalau misalnya karena perintah agama banyak perintah agama ya, tidak hanya sholat. Kalau misalnya karena mukallaf, wah masa tiap hari kita sholat enggak kan? Nah, jadi kewajiban sholat itu karena sudah masuk waktunya. Misalnya sholat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itu maksud sebab ya. Jadi kalau saat ini misalnya jam 11 di Jogja, saya di Jogja, belum zuhur, maka saya tidak boleh sholat zuhur ya, belum waktunya. Meskipun saya mukallaf, saya tidak boleh sholat zuhur ya. Kalau sholat zuhur belum waktunya haram, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nunggu waktunya dulu, setelah masuk waktu zuhur baru kita sholat zuhur. Baik ya, itu maksudnya sebab masuk waktu maka kita wajib sholat. Ada syarat, misalnya Bapak Ibu sudah memenuhi syarat ya mengikuti pelatihan auditor halal ini. Ada penghalang, mani. Nah, penghalang itu yang menyebabkan hak dan kewajibannya menjadi terhalang ya. Misalnya dicontohkan di fiqhul waris gitu ya. Ada seorang anak ahli waris, dia mungkin tidak sabar, akhirnya melakukan tindakan kriminal, membunuh orang tuanya untuk mensegerakan dapat warisan, maka hak dia sebagai ahli waris menjadi terhalang. Nah, itu namanya al-mani. Kemudian hukum asal dan keringanan, itu azimah dan rukhsah. Misalnya Bapak Ibu ada perjalanan ya, safar, yang mana perjalanan itu menempuh jarak average 90 km lah, 90 km. Kalau dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu sudah boleh ya. Nah, itu zuhur biasanya dikerjakan 4 rakaat ala waktiha, pada waktunya, asar 4 rakaat pada waktunya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Maka kalau kita dalam kondisi safar, dalam kondisi perjalanan dengan tujuan baik gitu ya, bukan tujuan maksiat, tujuannya baik, melakukan perjalanan, jarak tempuh perjalanan dari rumah menuju tujuan itu sudah 90 km atau lebih, maka kita boleh mendapatkan diskon, kemurahan, rukhsah dari Allah. Ya, apa itu? Bisa kita lakukan jama'. Jama' itu artinya apa? Mengumpulkan 2 waktu sholat di dalam 1 waktu. Zuhur kita kerjakan di waktu asar, atau asar kita kerjakan di waktu zuhur. Maghrib kita kerjakan di waktu isya, atau isya kita kerjakan di waktu maghrib. Ya, nah, Bapak Ibu, saya sekedar ya, baru saja saya pulang dari kemarin itu dari mana? Dari Mongolia ya, dekat dengan Rusia.
pada saat ini sedang musim panas ya. Tapi musim panasnya itu apa namanya, ya tetap dingin, 20 derajat ya, bagi kita dingin itu ya. Apalagi musim dinginnya. Di Mongol itu eh, kalau musim panas itu siangnya lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi saya itu subuhnya itu jam 3, sementara maghribnya jam 9, 9:15. Jadi bisa hampir 20 jam itu ya. Itu sementara malamnya tinggal sedikit, mulai jam setengah 9 sampai jam 3. Itu kalau musim panas. Dan di Mongol itu matahari hanya bisa dinikmati oleh penduduk sana selama 4 bulan. 3 bulan atau 4 bulan. Selepas itu 8 bulan sisanya itu mereka sudah nggak bisa melihat matahari. Jadi kita sebagai penduduk ASEAN, khususnya Indonesia dan Malaysia itu sungguh sangat bersyukur ya. Kita memiliki 2 musim, panas dan hujan dan kemarau. Semuanya bisa kita melihat matahari, semuanya bisa kita bekerja. Kalau penduduk sana tidak bisa bekerja musim dingin. Jadi 8 bulan mereka tur ke luar negeri atau ya tidak bisa bekerja apa-apa. Mereka hanya bekerja 4 bulan ya. Kalau kita kan enggak, 12 bulan. 24 hours kita bisa bekerja ya. Alhamdulillah, itu satu kenikmatan menurut saya. Nah, di sana saya sering melakukan itu ya, karena pekerjaan yang sangat berat, maka sering sholat itu saya jamak ya. Jamak itu artinya apa? Saya kumpulkan Maghrib dan Isya, dikumpulkan di waktu selesainya. Biasanya kerja itu sampai jam 9, baru kita lakukan sholat Isya dan Maghrib, baru selesai itu jam 11 tuh Isya, kalau nggak jam 2 sudah subuh, itu jam 3 ya. Nah, itu jamak, dikumpulkan, atau dikosor. Kosor itu artinya apa? Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat ya. Nah, atau jamak kosor. Jamak kosor artinya apa? Duhur dilaksanakan di waktu asar dengan 2 rakaat, atau asar dilakukan di waktu zuhur 2 rakaat, takdim dan takhir. Boleh. Jadi kalau Bapak Ibu dalam melakukan perjalanan itu ada privilege ya, ada keistimewaan, rukhsah dari Allah, boleh jamak, boleh kosor, boleh jamak dan kosor sekaligus. Nah, itu ya keistimewaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik, itu disebut dengan rukhsah azimah dan rukhsah. Baik, lanjut. Ini ta'rifat. Ta'rifat itu saya kira definisi. Halal, haram, dan makruh. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Halal itu segala sesuatu yang Allah bolehkan. Choice ya, open choice kepada kita untuk boleh kita makan, boleh kita tinggalkan, boleh kita kerjakan, boleh kita halal itu urusan dengan makanan dan minuman ya. Statusnya open ya, statusnya diperbolehkan ya. Kalau haram dilarang ya. Kalau makruh sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Kalau terpaksa sedikit dikerjakan juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya kita tinggalkan tuh makruh. Lanjut. Sunnah itu kebalikan dari makruh, sebaiknya kita kerjakan ya. Sunnah itu, amalan sunnah itu sebaiknya kita kerjakan. Kemudian mubah itu sesuatu yang boleh, pilihan bagi kita. Pekerjaan yang sifatnya pilihan namanya mubah. Makanan yang statusnya pilihan itu namanya halal ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Memang pengertiannya sama, sesuatu yang open, yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau makanan minuman disebut halal, kalau perbuatan disebut dengan mubah. Baik, lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, nah ini. Kata haram disebutkan 72 kali dalam Al-Quran. Dari 72 itu ada 19 kali kata haram yang berhubungan dengan makanan. Nah, lanjut. Jadi ada 72 kata disebutkan dalam. Yang haram itu apa? Nah, ini.
Salah satunya saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, ini Allah memberikan ketentuan kepada kita, makanan dari sekian banyak jenis makanan itu hanya 4 yang Allah haramkan. Coba ya, nas dalam Al-Quran ini jelas, hanya ada 4 yang Allah haramkan dalam Al-Quran. Pertama apa? Al-maitah, bangkai, gitu ya. Kalau bahasa Malaysianya apa bangkai ini? Ibu siapa tadi? Asyafa. Halo? Hilang sudah. Ya, Pak Kiai. Apa Biasanya bangkai? Bahasa Malaysianya? bangkai bahasa Malaysia kita panggil bangkai juga. Oh, sama. Ya, sama. Ya, sama ya, alhamdulillah. Satu rumpun ya. Waddam dan darah. Ya, kita seru. Ya. Darah sama ya? Ya, Darah sama ya? darah pun sama juga. Darah pun sama juga. Oh, sama alhamdulillah. Tidak perlu Mm-mm. translate ya. 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 Jadi yang Allah haramkan pertama al-maitah. Al-maitah itu bangkai ya. Yang kedua darah. Darah yang tidak yang mengalir ya. Darah yang mengalir itu apa maksudnya? Selain darah misalnya contoh ya, saya tidak tahu. Praktek-praktek yang masih terjadi di masyarakat, orang nyembelih kambing, sapi, ayam, darahnya itu, darah sembelihan itu ditadai, diwadahi, ya. Kemudian dikeringkan, digoreng atau dikasih bumbu apa, dijual. Ada nggak di tempat Bapak Ibu gitu tuh? Malaysia ada? Ada. Ada ya? Namanya apa itu? Uh, maksud Pak Kiai daging ya? Oh, bukan. Darah. Darah Oh, sembelihan. darah ya? Darah Darah sembelih. sembelihan Ya. dikumpulkan, dikeringkan, digoreng. Oh, tak. Tak Maaf, ada. itu tidak ada di Malaysia. Oh, tidak ada. Sebab Itu seperti paru-paru, limpa, itu dan dikira najis. Hah? Gimana? Oh, okey, faham. Oh, kalau begitu kita panggil itu macam apa organ dalaman. Organ Macam dalaman. paru limpa itu kan. Jadi memang ada jugalah diasingkan dan dijual berasingan. Jadi ada yang mahu, ada yang makan, ada yang tidak makan. Ya. Kalau limpa, Hmm. organ dalaman itu halal. Namanya darah tidak mengalir. Tapi ini bukan limpa, bukan organ dalaman, tapi darah yang dikumpulkan, dikeringkan, dibekukan, kemudian digoreng. Bentuknya seperti limpa, seperti hati gitu ya. Oh, Kalau di Indonesia masih ada yang praktek begitu itu. Itu haram itu. Ya. Apa nama di tempat Bapak di Ibu Malaysia ada tidak nggak? ada. Izin PKI dulu saat saya kecil di Bogor itu ada namanya marus itu. Marus ya. Ya. Jangan-jangan sampai sekarang masih praktek itu ada itu. Wallahu a'lam, tidak tahu PKI. Iya, masyarakat kadang begitu ya. Karena limpa hati mahal, maka dibuatkan dari itu haram itu, ya, namanya darah mengalir, ya. Wadam, walahmal khinzir, kemudian daging babi, pork ya. Dan dalam hadis ditambahkan keterangan dengan kalbun, anjing. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang mati, hewan halal, tapi matinya tidak dengan cara disembelih secara syariat. Nah, ini menjadi bangkai. Jadi intinya yang Allah haramkan untuk dikonsumsi, dimakan manusia itu hanya ada 4 ini. Pertama bangkai, ya. Kedua darah yang mengalir. Yang ketiga babi dan anjing, gitu. Wa ma uhilla bihi li ghairillah itu artinya hewan yang matinya tidak dengan cara disembelih menurut ketentuan syariat. Itu namanya bangkai. Ada sapi, ada kambing, ayam, mati tidak disembelih. Itu namanya bangkai. Ini di ayat berikutnya ini. Ayat Al-Maidah ayat 3.
hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakkaitum. Nah, ini menjelaskan tentang wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ada hewan dimatikan disebut dengan bangkai itu adalah hewan yang mati dengan cara munkhaniqah, ya. Munkhaniqah itu artinya dicekik lehernya. Apa Malaysianya dicekik itu. Nah, lehernya dicekik sampai mati. Apa Melayunya apa itu? Bahasa Malaysia. Dicekik itu. Ya, munkhaniqah, ya. Sama Dicekik ya. ya. Dijerut atau dicekik. Sama lah. Cekik, ya. Kemudian wal mauqudatu. Wal mauqudatu itu artinya dipukul. Kepalanya dipukul ya. Dipukul sampai mati. Ya. Ada juga yang begitu itu. Jadi nggak disembelih tapi kepalanya dipukul, dibenturkan. Wal mauqudatu wal mutaraddiyatu atau yang jatuh dari tempat yang tinggi. Ya. Hewan jatuh, kambing jatuh dari lantai 3 misalnya, mati. Maka dia bangkai karena matinya tidak cara disembelih. Wal mutaraddiyatu wal mauqudatu wal wan natihatu. Kemudian ditanduk. Ditanduk itu artinya oleh hewan buas gitu ya. Kemudian wama akala sabu illa ma dzakaitum, atau hewan yang mati karena diterkam oleh hewan buas. Nah, dalam keterangan hadis selain al-maita waddam wa lahmal khinzir, ada yang diharamkan juga adalah hewan buas yang bertaring dan berbisa. Itu haram berdasarkan hadis gitu ya. Jadi Bapak Ibu, hewan-hewan ini meskipun statusnya halal ketika hidup, tapi kalau matinya dengan cara yang tidak benar, tidak disembelih sesuai syariat. Sembelih sesuai syariat itu artinya apa? Lehernya harus terpotong 3 saluran ya. Jumlahnya ada 4. Ada wijdain, ada khurkum ya. Ada saluran kerongkongan, saluran pernafasan dan saluran darah, 2 saluran ya, kanan kiri di sebelah pinggir itu harus terputus. Kalau dalam penyembelihannya tidak terputus, maka dia jadi bangkai, haram dimakan. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang Allah haramkan. Lanjut. Ayat berikutnya. Ya, terus lanjut. Nah, terus innamal khamru wal maisiru. Nah, sebelumnya saya ingin bacakan satu ayat lagi sebelumnya. Nah ini, udah tadi. Satu lagi. Halo? Ya. Oh, Ini ya bukan. ini. Ini yang pertama, yang kedua. Terus Hurimat lanjut. alaikum. Next. Oke. Next. Nah, sudah. Ini ya. Di Al-Maidah 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nih ya. Nah, di sini Allah menjelaskan kalau tadi makanan yang Allah haramkan itu ada 4, maka minuman yang Allah haramkan itu hanya ada 1. Nah, ini Bapak Ibu ya. Makanan sedemikian banyaknya jenisnya itu yang Allah haramkan cuma 4 ini. Al-maita waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, gitu ya. Nah, terus sementara minuman yang Allah haramkan hanya 1. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Minuman yang diharamkan Allah hanya satu, yaitu khamr. Khamr itu apa? Khamr itu adalah alkohol yang kandungan etanolnya 0,5% minimal, ya. Dari 0,5% atau lebih, maka dia disebut dengan khamr. Karena khamr maka haram, najis. Karena najis maka haram. Gitu ya. Bapak Ibu, khamr itu adalah alkohol yang kandungan etanolnya 0,5% atau lebih. Artinya apa? Tidak semua alkohol itu najis. Ya, asalkan alkohol itu kandungan etanolnya tidak sampai 0,5%, maka dia tidak najis dan tidak disebut dengan khamr. Atau alkohol yang diproduksi oleh pabrik minuman keras, maka tidak perlu lagi dilihat konten etanolnya. Kandungan etanolnya sudah tidak perlu dilihat lagi. Semua alkohol yang diproduksi oleh pabrik minuman keras, factory keras, minuman keras, maka itu haram hukumnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, Allah mengharamkan minuman hanya satu, yaitu alkohol khamr. Khamr ya. Khamr alkohol yang kandungan etanolnya 0,5% ke atas. Selain itu sudah Allah perbolehkan, silahkan ya. Semua Allah halalkan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafisq wa inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa an ata'tumuhum linnakum la musyrikun. Ya. Makanya Allah mengingatkan setiap menyembelih syariatnya harus disebut asma Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Itu ya. Cara menyembelih ya. Kemudian siapkan pisau yang tajam, maka sekali sekali hunus ya, langsung bisa memutuskan empat saluran pernafasannya, tenggorokannya, dan saluran darah. Oke. Next. Oke. Next. Langsung. Baik. Halal thayyib dalam Al-Quran. Bapak Ibu, halal thayyib dalam Al-Quran. Sebelumnya Pak? Sebelumnya? Pak Aldo, sebelum ini? Halo? Ya, oke. Loh. Ya, ini ya. Next. Next. Oke. Next. Halo? Ya, sudah ya. Halo? Wah. Ya. Next. Ya udah ini. Udah ya. Loh, kok diganti lagi? Loh. Oke. Masih loading ya. Ya. Sebelumnya lagi. Sebelumnya. Oke, sebelumnya. Ya. Sebelumnya lagi. Sebelumnya terus. Sampai 2-3 kali kayaknya. Ya, terus. Oh. Sebelumnya. Oke. Stop. Ya. Baik Bapak Ibu, ini menjelaskan tentang halal haram ya. Halal haram. Halal thayyib. Halalan thayyiban dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut 39 kali kata halal dalam berbagai variannya. Halal yang terkait dengan makanan disebut sebanyak 22 kali yang tersebar dalam 17 ayat. Kata thayyib disebut sebanyak 46 kali dalam Al-Quran. Yang berkaitan dengan makanan disebutkan 26 kali. Penyebaran keduanya secara bersamaan, halalan thayyiban disebut Al-Quran sebanyak 8 kali. Baik, Bapak Ibu coba tolong saya jelaskan apa maksud dari halalan thayyiban itu. Apa beda halal dan thayyib? Ada yang bisa membantu saya menjelaskan? Silakan. Ini yang paling penting ya, dari Bapak Ibu calon auditor harus paham ini keywordnya ini ya. Apa bedanya, what the difference between halal and thayyib? Pak Haji, Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya silakan. Waalaikumsalam. Halal sudah pasti
sesuai yang tadi 4 kriteria tadi, Pak Haji. Apa itu? Bukan babi, disembelih dengan Oh, nama Allah, toib baik dan bersih artinya. Dan toib itu adalah makanan yang baik serta bersih. Bersih artinya tidak mengandung zat-zat yang bersifat penyakit. nah, apakah halal pasti toyib atau toyib pasti halal? Nah, ini pertanyaannya. Yo, Halal belum tentu penting ini. toib. Bisa jadi Halal, bisa jadi halal terkontaminasi. belum tentu toyib. Ya, karena makanannya halal tapi terkontaminasi. Ya, halo, Iya, Pak Haji. gimana? Ada yang bisa bantu saya? Ini saya bingung ini. Yo, Izin Pak Kiai. ya silakan. Ya, kalau halal itu yang pasti di luar yang 4 tadi ya, yang makanan. Kalau yang minuman di luar yang etanol. Nah, kalau toib itu yang baik, yang tidak menimbulkan bahaya atau penyakit. Nah, halal sudah pasti toib. Toib belum tentu halal gitu ya. Halo? Bentar, Bapak Ibu. Sepertinya terlempar sebentar. Ditunggu ya Halo, Bapak halo. Ibu ya. Mohon maaf J. ya terlempar. Mohon maaf. Ya biasa gangguan ya. Namanya internet. Pertanyaan saya Bapak satu saja pertanyaan saya. Tolong dijawab. Apakah halal pasti toyib atau toyib pasti halal? Yo, tolong dijawab. Izin Kalau menjawab. halal pasti toib gitu ya. Kalau toib belum tentu halal. Siapa ini? Pak siapa ini? Pak Fathul Bari, izin pakai. Oh, Pak Fathul Bari. Ya, bagus. Ada yang lain? Ya Ustaz, J. toyib sudah pasti halal Ustaz. Nah, kalau Yang halal? halal belum tentu toyib. Oh, Karena bagus. kami di Luar biasa. industri mengenalnya seperti itu. Halal and safety food bahasanya kalau di kami Ustaz. Nah, Jadi sesuatu yang halal belum tentu dia aman untuk dikonsumsi bagi beberapa orang. terus kalau toyib? Kalau toyib itu biasanya sudah pasti halal Ustaz. Oh, bagus. Luar biasa. Ada yang lain? Punya jawaban Ah, berbeda? Pak Kiai, Ya, uh, silakan. pada saya halal tidak semestinya taib dan taib juga ada beberapa keadaan yang tidak semestinya halal, tetapi Oh, yang paling sempurna adalah halal dan taib. Kita panggil sebagai halalan taibah sebab kita perlu menggabungkan kedua-duanya. Contoh taib yang tidak halal tu contohnya buah apel yang bersih, organik, kita tahu tidak ada proses, tetapi dia dicuri dari kedai sebagai contoh lah. oh, Jadi dia adalah situasi yang toyib tetapi tidak halal. Tetapi kalau halal oke. tapi tidak toyib itu sebagai contoh macam kalau makanan daging yang disembelih dia memang sah disembelih, putus urat dan sebagainya, tetapi dibiarkan macam dihurung lalat ataupun produk yang nutrisi yang tidak bagus ataupun produk kosmetik dari segi raw materialnya halal, tetapi tujuannya uh, macam tidak baik atau tabarush macam tu Jadi itulah halal tetapi tidak tayyib pada pandangan Ah, saya. bagus, luar biasa. Tambah bingung saya ini. Ada yang bisa bantu saya? Ayo, meyakinkan ini yang benar nih halal pasti toyib atau toyib pasti halal? Ya, J. silakan. Ada yang lain? Ini ada dua pendapat ini. Halal belum tentu toyib ya. Toyib juga belum tentu halal ya Bu Nur Asifah ya. Sama-sama belum tentu ini. Wah ini, alhamdulillah tambah bingung ini. Pak Kiai, Ya, silakan. pandangan saya kalau Ah, halal belum tentu toyib, ah, tapi yang toyib pasti halal karena arti toyib bagus. adalah bersih, Ah, baik, ah. sedangkan sudah pasti akan halal. Pasti halal ya. Ya, Kalau Bu Nur Asifah menurut tadi agama kasih Islam.
kasih contoh tadi barangnya toyib tapi tidak halal. Kenapa? Mencuri ya dari kedai. Ya, gimana itu Pak Hendy? Tapi kalau mencuri dari kedai, tetap barangnya halal, Pak. Tetap halal. Ya, tidak bisa dijatuhkan jadi haram barangnya, Barangnya makanya. halal gitu ya. Ya, Tapi ya. tidak toyib berarti. Tidak toyib. Tidak toyib. Berarti halal belum tentu toyib ya. Ya, betul. Tapi kalau toyib Pasti pasti halal. halal. Oke. Baik. Sudah terjawab. Gimana Bu Nur Asyifa? Bisa terima? Saya Izin terima. Pak Kiai. Ya, silakan. Untuk Ada bahan yang lain? diskusi, ya untuk bahan diskusi Pak Kiai. Gimana? Halal belum tentu toib, toib juga belum tentu halal. Tadi kan sudah Oh, dicontohkan buah apel. Tapi kalau yang mau ekstrim, eh, asal umpamanya dari daging. eh. Kalau itu asalnya daging babi, dia sudah bagus, sudah gizinya sempurna, segala macam. Tapi asalnya itu babi kan otomatis dia tidak halal. Ini eh. untuk diskusi saja Pak Kiai. Terima Ah. kasih. Baik, 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 luar biasa. Ya, jadi baik ya, alhamdulillah. Tapi ini memang penting, Bapak Ibu ya. Hukum itu harus logik ya, fikih itu logik. Jadi based on logic, bukan beda dengan teologi. Kalau teologi itu doktrin ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami logika hukumnya ini. Makanya saya pertanyakan seperti ini agar paham betul. Memahami logika hukum harus based on definition. Ya, itu yang penting. Kalau Bapak Ibu kuat memahami definisi dari halal, ma huwal halal, ma huwat thayyib, Bapak Ibu akan di soal seperti apapun pasti bisa menjawabnya. Ya. Jadi saya sampaikan dari awal tadi bahwa yang disebut dengan syariat Allah itu diantaranya halal dan haram gitu kan. Artinya sesuatu yang halal, yang halal itu adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi manusia kan. Kalau dari yang halal itu pasti ada yang yang sesuai dengan kebutuhan kita, higien, sehat dan lain sebagainya. Contoh misal, saya punya penyakit asam urat. Nah, ya toh, asam urat, makan daging. Nah, daging itu halal tapi tidak thayyib untuk saya, gitu ya. Nah, bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Halal tapi tidak thayyib. Kenapa? Dengan makan daging saya menjadi sakit. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau penyebabnya menjadi kita sakit, menyiksa diri itu malah menjadi haram. Nah, yang semula makanannya itu halal, tapi kalau menyiksa tubuh kita, dengan makan itu tubuh kita menjadi sakit, tersiksa, maka makanan kita memakan itu menjadi haram. Untuk kita ya. Tapi bagi orang yang sedang pertumbuhan, tidak ada penyakit, maka dia halalan thayyiban. Nah, gitu ya. Tapi tidak ada yang thayyib berasal dari benda yang haram, ya. Dari tadi Ibu tadi untuk bahan diskusi, tidak ada yang disebut dengan haram itu pasti tidak baik, ya. Yang disebut dengan haram itu pasti tidak baik. Karena itu Allah berikan status hukum haram karena tidak ada manfaatnya. Bagaimana dengan tadi status daging babi itu? Ya, itu tantangan luar biasa bagi umat Islam. Babi itu Bapak Ibu hampir 99% itu DNA-nya cocok dengan manusia. Ya, apa yang terada dalam tubuh babi itu semuanya sangat cocok untuk manusia. Mulai dari bulunya, kulitnya, ekornya, dagingnya, tulangnya, semuanya manfaat untuk manusia. Tapi justru itu yang paling Allah haramkan. Tanpa Allah sebutkan ilatnya ya dalam Al-Quran. Itu tantangan luar biasa keimanan kita. Kita harus percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah, dinaskan oleh Allah. Babi itu hukumnya haram meskipun sampai saat ini nilai kemanfaatannya luar biasa dan sangat ekonomis, ya toh? Nah, itu Bapak Ibu, babi ya, berbicara tentang babi itu luar biasa, hewan luar biasa yang tingkat keharamannya nomor 1 ya. Hewan yang paling diharamkan oleh Allah itu adalah babi. Makanya disebut najis mughalladah ya. Nah, tapi
Kalau kita lihat secara ekonomis, dia sangat ekonomis, secara manfaat, kompatibel dengan tubuh manusia, dia memiliki nilai manfaat yang luar biasa bagi manusia. Tapi oleh Allah justru diharamkan. Ini tantangan keimanan kita, ya, tantangan keimanan kita. Kita harus percaya, beriman kepada Allah, meskipun ada kemudian beberapa riset ya medis membuktikan ternyata daging babi itu banyak mengandung hal-hal yang tidak baik terhadap kesehatan. Ya toh, kemudian juga karakter babi dan lain sebagainya. Itu kita baru menemukan kenapa Allah mengharamkan. Nah, ilmu pengetahuan mencoba menyelidiki kenapa Allah mengharamkan babi itu. Kita sudah mulai banyak terbuka. Babi itu ya mohon maaf, dia tidak perlu dirawat karena dia itu senang makanan yang kotor, bahkan kotorannya sendiri juga dimakan, nah, dan sebagainya. Itu baru kita terbuka. Tapi itu sekali lagi bukan illat, bukan illat hukum. Illat hukum itu adalah penyebab yang terjadi, yang menjadi sebab adanya hukum, itu namanya illat. Ya, kayak misalnya kenapa khamar itu diharamkan? Karena ada illat memabukkan. Kalau misalnya tidak memabukkan, maka tidak haram. Itu namanya illat. Ya, baik. Lanjut, next. Yai mohon Bapak Ibu izin. ya. Mohon izin Yai, kebetulan untuk sesi ini kita waktunya sampai 1 jam, jadi kita sudah lewat. Namun demikian nanti kita bisa tampung pertanyaan-pertanyaan Yai. Oke, baik. Ya, mohon maaf karena rezim waktu ya. Kita harus patuh pada pembagian waktu, tapi ya, tidak menutup silaturahim. Silakan nanti mungkin lewat Pak Aldo bisa kita berhubungan langsung apa yang perlu disampaikan. Silakan nanti disampaikan, ditanyakan. Kalau ada kesempatan nanti saya jawab. Gitu Bapak Ibu ya, gitu Pak Aldo. Mungkin bisa disampaikan close statement Pak Yai. Baik, Bapak Ibu sekalian calon auditor yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Saya mohon maaf karena memang waktunya tidak mencukupi untuk menjelaskan segala hal, tapi nanti kan bahan materinya sudah akan diberikan kepada semua peserta, bisa Bapak Ibu pelajari. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan silakan disampaikan kepada panitia. Untuk saya jawab nanti mungkin ada kesempatan. Saya doakan semua Bapak Ibu ini lulus sebagai auditor halal ya. Amin ya. Atas ada satu pesan bagi saya, Bapak Ibu, auditor halal itu tugas yang sangat mulia. Berkali-kali saya sampaikan. Kenapa? Kami yang ada di Komisi Fatwa hanya menerima hasil dari audit Bapak Ibu semuanya di lapangan. Yang bersentuhan langsung dengan unit usaha itu adalah Bapak Ibu yang langsung memeriksa ya, apakah ini halal, itu haram itu ya, apa ini thayyib, apa tidak, itu Bapak Ibu semua di lapangan. Hasil dari pemeriksaan Bapak Ibu nanti dikirim ke kami yang ada di Komisi Fatwa. Jadi artinya apa? Bapak Ibu punya tugas yang mulia berada di garda terdepan, menjaga agar umat Islam jangan sampai mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Ini luar biasa tugas Bapak Ibu. Makanya itu, maka ayo kita niatkan untuk ibadah gitu ya. Biar nanti Allah mencatat semua apa yang kita lakukan sebagai amal kita. Kalau untuk ibadah, insya Allah semua Allah yang akan mengatur kehidupan kita dan Allah semua yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesemuanya, atas kekhilafan, kekurangan, kesalahan. Mohon dimaafkan atas semuanya ini. Wal-afu minkum, semoga bisa silaturahim dengan media yang lain. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.